Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Jadi di kesempatan pada video kali ini saya akan kembali membahas mengenai bagaimana mekanisme dan juga struktur dalam penyusunan skripsi itu. Nah, buat teman-teman yang belum mengetahui ataupun masih mengalami kesusahan untuk menyusun tersebut, dan jangan sampai melewati video kali ini. Dan adapun video pembahasan mengenai pembuatan topik ataupun pembuatan judul dari skripsi ini, teman-teman bisa melihat video saya sebelumnya yang ada di YouTube channel saya. Dan untuk teman-teman yang belum like, komen, dan subscribe channel YouTube saya, sekiranya untuk mensubscribe dan jangan lupa bunyikan lonceng notifikasinya agar selalu mendapatkan informasi terbaru dari video yang akan saya upload pada kesempatan tersebut. Oke, jadi baik teman-teman sekalian, di video kali ini saya tidak akan membahas lagi mengenai topik ataupun judul penelitian, melainkan saya akan membahas bagian-bagian lain yang ada dalam penyusunan dari skripsi itu. Nah, untuk video ini saya akan fokuskan terkait masalah pembuatan latar belakang. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan, dan ini merupakan salah satu aspek yang terpenting untuk kita menentukan bagaimana alur pola dari penyusunan skripsi kita. Karena banyak mahasiswa-mahasiswa di luar sana yang masih terkendala bagaimana merangkai sebuah permasalahan yang kemudian kita sajikan dalam bentuk latar belakang. Nah, dan kadang dosen penguji ataupun dosen pembimbing tersebut harus kita tekankan bahwa penelitian kita ataupun masalah penelitian kita harus dituangkan dalam latar belakang kita. Nah, tentunya hal inilah yang kemudian harus kita secara spesifikkan, harus kita menggambarkan, harus kita tuangkan, dan harus kita narasikan mengenai permasalahan-permasalahan yang terjadi ataupun permasalahan yang akan kita angkat melalui judul ataupun melalui skripsi kita nantinya. Nah, apa hal-hal tersebut yang harus kita lakukan dalam menyusun latar belakang ini? Tentunya yang pertama, teman-teman harus memahami dulu konteks permasalahan yang teman-teman angkat dalam penelitian. Karena jangan sampai teman-teman kemudian mengangkat sebuah konteks permasalahan akan tetapi tidak tertuang dalam penelitiannya teman-teman, atau katakanlah tidak tertuang dalam latar belakang penjelasan dari teman-teman sekalian. Nah, inilah yang kemudian banyak terjadi ketika kita merumuskan sebuah masalah di sebuah topik, akan tetapi di latar belakang tidak ada yang menggambarkan. Artinya dia tidak menjelaskan bahwa kunci ataupun permasalahan yang kita akan teliti itu tidak dituangkan dalam latar belakang. Ini sangat kesalahan fatal ya bagi teman-teman sekalian. Jadi untuk teman-teman, fokus permasalahannya itu harus dituangkan ke permasalahan yang ada di latar belakang untuk yang pertama. Dan yang kedua adalah teman-teman harus bisa menggambarkan permasalahan tersebut dalam konteks secara terlebih dahulu kita tuangkan dalam konteks secara umum ya. Jadi kita bisa menggambarkan bagaimana permasalahan tersebut dalam konteks yang begitu luas. Artinya jangan juga terlalu luas ya. Katakanlah misal kita mengambil sebuah topik yaitu permasalahan pandemi. Nah, kita dulu lihat berdasarkan data yang ada di Indonesia saja. Nah, hal inilah yang kemudian kita ramu dan kita narasikan sehingga cangkupan yang kita akan bawa ke latar belakang kita itu bisa nantinya menjerumus ataupun lebih mengkerucut. Nah, supaya pembahasan yang kita bahas tidak terlalu luas ya teman-teman. Selanjutnya, ketika kita telah membahas dalam segi cangkupan yang luas, kita mulai mengkerucut. Artinya, kita mulai membahas secara terperinci fenomena yang kita bahas ataupun permasalahan yang kita angkat dalam judul topik penelitian kita. Katakanlah tadi bahwa topik yang kita angkat yaitu tentang COVID-19. Nah, kita lihat lagi
bahwa COVID ini di Indonesia seperti menyebar di berbagai wilayah, katakanlah wilayah-wilayah yang kita angkat sebagai judul penelitiannya kita. Nah, itulah yang kemudian kita lebih mengkerucutkan lagi pembahasan yang kita angkat dalam penulisan permasalahan yang kita tuangkan dalam latar belakang. Jadi tidak lagi kita membahas bahwa dari segi aspek luas COVID itu seperti apa, kita hanya fokuskan kepada hal-hal yang tertentu pada tujuan ataupun lokasi yang menjadi sasaran dari penelitiannya kita. Seperti itu ya teman-teman. Jadi jangan lagi membahas dari segala aspek yang sangat luas sehingga pemaparan dari narasi kita ini tidak terkena dengan sasaran ya, katakanlah seperti itu teman-teman. Dan yang ketiga adalah teman-teman harus mengaitkan dengan basis data yang kuat. Artinya ketika kita menarasikan sebuah argumentasi, tentunya untuk menguatkan narasi ini sejatinya teman-teman harus melihat lagi by data. Karena by data ini sangat mendukung bagaimana argumentasi dalam penguatan kata-kata ataupun narasi teman-teman. Nah, untuk pengambilan dari datanya sendiri, teman-teman bisa backup dari beberapa jurnal yang terpercaya ya, teman-teman. Jangan mengambil by data yang tidak terpercaya, misalnya situs-situs yang tidak berdasarkan dari pemahaman yang para ahli seperti itu ya teman-teman. Artinya data yang harus diambil itu berdasarkan data yang valid. Nah, begitu ya teman-teman untuk mendukung dari argumentasi narasi yang kita angkat, katakanlah COVID tadi. Nah, jadi kita harus melihat lagi by datanya seperti apa, kondisi by datanya seperti apa, dan seperti itu ya teman-teman sekalian. Selanjutnya kita hubungkan lagi dengan ketika kita mengangkat sebuah by data, kemudian kita lihat lagi bagaimana pengaruh tersebut. Nah, di sini kita harus memaparkan secara mendetail ya teman-teman. Jangan sekiranya teman-teman bahas A kemudian juga dituangkan dalam hal apa ya teman-teman. Itu tidak akan ada korelasinya antara pembahasan yang kita tuangkan dengan data yang kita angkat. Usahakan data yang kita angkat dengan narasi yang kita gabungkan dengan data tersebut harus ada korelasi. Artinya ketika para pembaca memahami ataupun melihat dari tulisan kita itu dengan mudah memahami ya teman-teman. Karena intinya pada latar belakang tersebut adalah pemahaman si pembaca ini kita giring sehingga mudah dipahami ya. Karena jangan sampai ketika pembaca melihat hasil dari latar belakang kita, kemudian dia tidak mengerti ataupun dia tidak mengetahui sebenarnya permasalahan apa yang diangkat di latar belakang. Nah, inilah yang kemudian harus diwaspadai bagi peneliti untuk menulis latar belakang dalam sebuah skripsinya ya teman-teman. Kemudian setelah kita menarasikan dengan argumentasi yang baik dan benar, kemudian dikaitkan dengan data, basis data yang kuat, kemudian kita kerucutkan lagi apa solusi yang kita tawarkan untuk penelitiannya kita. Misal dari satu sisi kita melihat bahwa ada kejanggalan terkait masalah penanganan COVID tersebut. Nah, kemudian itulah yang kita narasikan ataupun sampaikan dalam penulisan latar belakang. Katakanlah seperti itu teman-teman. Karena jangan sampai kita kemudian mengangkat sebuah permasalahan akan tetapi kita tidak mengetahui solusi apa yang kita mau berikan ataupun kita mau kaji dalam penelitian skripsi kita. Karena seperti ini ya teman-teman, jangan sampai kemudian kita telah menyusun sebuah skripsi ini dan ketika kita ditanya di pada saat kita sudah mau naik ya, katakanlah sudah mau naik seminar proposal, ini yang kemudian ditanyakan dosen penguji kita, bagaimana solusi yang kamu tawarkan terhadap kajian penelitian yang kamu tuliskan. Nah, kemudian apa yang mau kita jawab kalau kita tidak memahami sendiri solusi apa yang kita kemudian tuangkan dalam penelitian kita? Kira-kira seperti itu teman-teman sekalian. Nah, jadi ketika kita menuangkan dari tulisan kita dalam bentuk solusi, kita harus terlebih dahulu memahami secara mendetail ya apa yang kita berikan dan apa yang akan menjadi solusi dari penanganan dari permasalahan tersebut. Kira-kira seperti itu.
Kemudian di akhir dari penulisan skripsi itu kita kemudian menarasikan bahwa penelitian ini akan memberikan sebuah manfaat dari hasil penelitian saya terkhususnya dalam penanganan seperti ini. Karena hal inilah yang kemudian kita melihat bahwa apa luaran yang akan dihasilkan dalam penelitian ini. Kira-kira singkatnya seperti itu ya teman-teman. Karena dari permasalahan tersebut kita menjerumuskan dari sebuah bentuk by data, kemudian kita memberikan sebuah solusi, dan kemudian kita simpulkan dari hasil latar belakang kita di penghujung latar belakang kita bahwa dari berbagai permasalahan yang telah terjadi, saya memberikan sebuah penawaran melalui dari judul penelitian saya, sehingga dapat seperti ini. Katakanlah seperti itu teman-teman. Sehingga adanya korelasi, karena yang terpenting adalah penulisan kita ini harus ada saling berhubungan ya, saling berhubungan satu sama lain. Katakanlah seperti itu, supaya tidak adanya lagi kata-kata yang tidak tersambung antara bab ataupun paragraf pertama, paragraf kedua, dan sebagainya seperti itu ya teman-teman. Jadi kita mau melihat bahwa latar belakang ini penuh dengan kajian-kajian ataupun landasan-landasan sehingga teman-teman mau mengambil permasalahan tersebut. Katakanlah seperti itu. Karena hal yang paling urgent dan yang paling akan diamati dari penelitian kita adalah latar belakang. Salah satu hal yang akan diamati adalah latar belakang. Karena yang pertama ataupun yang menjadi kunci utama adalah permasalahan yang diangkat dari penelitian kita. Nah, sebelum itu tadi harus teman-teman tekankan bahwa penelitian ini berdasarkan permasalahan ini, dan juga jangan terlalu menjauh dari topik yang kita angkat. Usahakan ada korelasi ya, seperti itu teman-teman. Dan singkatnya seperti itu ya teman-teman untuk penjelasan mengenai latar belakang. Semoga dalam pendapat ini dapat membantu, dan kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Dan selamat untuk bagi teman-teman yang ingin menyusun, dan juga semoga dimudahkan terus perjalanannya. See you again, see you next time, dan sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.